Anime horor memang seru untuk ditonton, misalnya saja seperti anime Monster dan Higurashi yang dianggap jago banget memperlihatkan betapa rapuhnya manusia dan menggabungkan dengan elemen gore yang membuat bulu kuduk Anda merinding. Namun, di antara seri-seri anime horor terbaik, tentu pastinya ada anime horor terburuk. Nah, berikut ini ada 5 anime horor terburuk sepanjang masa. Apa saja? Simak baik-baik. Plot King Games sebenarnya sederhana, menceritakan tentang para siswa di sebuah kelas yang harus menyelesaikan beberapa kuis sebelum hari usai. Jika tidak, mereka akan mati. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa orang di balik kuis ini, dan semua murid di kelas itu terpaksa bertarung satu sama lain untuk bertahan hidup. Anime ini memang bukanlah anime survival game terbaik, namun mampu menyedot perhatian penonton di awal tayangnya. Sayangnya, lama-kelamaan cerita terasa datar, dan datar. Selain itu, anime ini menjelaskan tentang 2 game yang kini tengah dimainkan oleh para siswa dan game sebelumnya. Flashbacknya cukup sering dan kadang membuatmu pusing. Karakter-karakter dalam anime ini juga kurang berkembang dan tidak memiliki latar belakang sama sekali. Semuanya hanya terpaku pada adegan gorenya saja. Dan ini membuatku merasa King's Game terlalu dibuat terburu-buru. 12 episode dengan 2 cerita yang disajikan, itu terlalu gegabah, Bang. Meski kalian belum pernah membaca manga Pupa, pasti setidaknya pernah mendengar tentang adaptasi animenya. Aku sudah pernah membahas anime ini, dan tidak ada alasan aku tidak memasukkan anime satu ini. Seri ini menceritakan tentang 2 bersaudara, Utsusu dan adiknya yang bernama Yume, yang terinfeksi sebuah virus. Virus tersebut menguasai mereka dengan cara berbeda. Yume menjadi monster pemakan manusia, sementara Utsusu memiliki kemampuan regenerasi, membuat luka di tubuhnya sembuh dengan sendirinya. Sebagai seorang kakak, Utsusu tentu tidak ingin adiknya kehilangan akal sehat. Karena itu, ia membiarkan adiknya untuk memakan dirinya. Anime ini sangat pendek, hanya 12 episode dengan 4 menit per episodenya. Sangat sulit kan merangkum manga sepanjang 5 volume dengan anime super singkat. Karena itulah, anime ini tidak mampu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam manganya. Malah, animenya terlihat seperti memperlihatkan hubungan terlarang antara kakak dan adik. Rasanya seperti adaptasi ini dikerjakan dengan setengah hati oleh para stafnya sendiri. Meski begitu, scan di mana Yume memakan Utsusu cukup keren. Apalagi buat kamu pecinta seri bergenre horor atau gore. Tapi, jika kamu butuh plot, lebih baik baca manganya saja. Kalian akan tahu bahwa manganya tidak seburuk animenya. Rasanya jahat sekali menggabungkan Junji Ito dengan kata buruk, tapi itulah yang terjadi. Adaptasi animenya tidak sebagus manganya. Junji Ito dikenal sebagai master dari genre horor Jepang. Banyak karyanya yang membuat orang-orang berdecak kagum. Karya-karyanya selalu menggambarkan proses menuju kegilaan di mana orang-orang biasa terjebak dalam sesuatu yang supernatural, membuatnya menakutkan dengan cara yang tidak biasa. Sayangnya, adaptasi anime dari cerita pendek Junji Ito ini tidak mampu membuatnya seperti karya asli sang mangaka. Karakter-karakter terkenal seperti Soichi dan Tomie seakan-akan dipaksa untuk berada dalam cerita dan terlihat menyebalkan, bukan menyeramkan. Tapi yang paling bikin kesal adalah terlalu banyak dipotong dari manga aslinya. Belum lagi artwork Junji Ito yang tidak sebagus dan sedetail di manganya. Atau mungkin, manga karya Junji Ito itu memang tidak cocok diadaptasi ke dalam animenya. Pasalnya, manga Gyo juga sempat dibuat anime pada tahun 2012 lalu dan mengalami masalah serupa. Dan tahun ini,
Ada anime yang bernama Uzumaki, karya Junji Ito yang dibuat oleh studio Drive. Menurut kalian, apakah anime itu akan seburuk anime yang lain? Atau mungkin ini adalah awal dari karya Junji Ito menuju kesuksesan? Franchise Blood sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 lalu lewat film Blood the Last Vampire, dan dari sinilah cerita ini bercabang, menghasilkan beberapa franchise seperti light novel, manga, video game, live action, dan 2 spin-off anime. Seri kedua dari spin-off animenya, Blood-C, ditulis dan didesain oleh Clamp. Seri ini menceritakan tentang saya, seorang siswi SMA normal yang bertarung melawan monster-monster yang disebut Elden Bears. Awalnya, banyak yang pesimis dengan anime ini karena horor bukan gaya Clamp. Namun ternyata anime ini sangat bagus, karakter dan pace ceritanya juga benar-benar keren. Akan tetapi, di balik kesuksesannya, anime ini punya satu kelemahan, endingnya. Endingnya malah membuatmu tambah bingung dan tidak memberimu jawaban sama sekali. Meski mungkin sengaja dibuat seperti itu, eksekusinya benar-benar kurang baik. Terakhir, ada anime yang memiliki rating super rendah di My Animalist. Memang tentang apa sih anime ini? Mars of Destruction adalah sebuah adaptasi OVA dari sebuah game PS2 dengan judul yang sama dan hanya memiliki 1 episode saja. OVA-nya menceritakan tentang sebuah pesawat luar angkasa yang kembali dari sebuah misi. Namun, planet Mars tiba-tiba meledak dan pecahan serta sisa-sisa makhluk hidupnya mendarat di bumi. Sejak saat itulah, monster-monster yang disebut Ancients ini menyebar di Jepang, dan mau tidak mau, dibentuklah sebuah tim untuk menghentikan mereka. Durasi episode ini hanya sekitar 20 menit saja, dan bikin penonton bingung karena sangat tidak jelas dan terburu-buru. Musiknya juga tidak cocok dengan adegan pertarungannya, kalau nggak salah itu pakai musiknya Beethoven. Mungkin skor 2,22 di My Animalist memang cocok untuk anime ini saking anehnya. Baiklah, itu tadi anime horor terburuk sepanjang masa. Atau ada anime horor yang lebih aneh dan tidak masuk akal dari yang aku katakan barusan? Coba komen di bawah. Saya Someso, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye!